Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir dalam acara Hikmat Kehidupan. Saya percaya hikmat ini ditulis untuk membawa kita semakin hari semakin bijaksana dalam melangkah, supaya kita terhindar dari kesalahan dan banyak malapetaka karena kita salah mengambil keputusan. Salomo menulis kitab Amsal ini memberikan kepada kita hikmat dan didikan. Hikmat adalah pengertian Tuhan. Hari ini kita sudah sampai pada pembahasan Amsal pasal yang ketiga. Karena ayat ini cukup panjang, pasal ini cukup panjang, kita akan bagi saudara. Hari ini kita hanya akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya percaya saudara pasti akan diberkati oleh Tuhan. Judul perikopnya adalah berkat dan hikmat. Berkat dari hikmat. Ya, kenapa kita belajar kitab Amsal? Agar kita memperoleh hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat adalah pikiran Tuhan, pikiran Allah. Ya, dan ketika kita mendapatkan hikmat pasti ada berkatnya. Nah, berkatnya apa? Hari ini kita akan belajar sama-sama berkat dari hikmat. Jadi tidak sia-sia saudara mempelajari kitab Amsal supaya kita memperoleh hikmat. Dan kalau kita memperoleh hikmat, ada berkat apa yang akan kita dapatkan dari hikmat itu, ya. Amsal 3 yang pertama, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ya, hikmat berkata bahwa kita harus menjaga, ya, janganlah engkau melupakan ajaran hikmat itu dan biarlah hatimu memelihara perintah, memelihara hikmat itu, ya. Karena supaya apa saudara? Supaya apa kita memelihara hikmat? Supaya apa kita memelihara perintah itu, ya? Ayat yang berikutnya di sana dikatakan ayat 2 Amsal 3 ayat yang kedua. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Orang yang berjalan dalam takut akan Tuhan, di dalam hikmat, Tuhan akan memberikan bonus umur panjang kepada dia. Ya, kenapa? Karena orang yang hidup dengan takut akan Tuhan itu artinya hidup kita berdampak bagi kerajaan Allah, sehingga Tuhan akan memberikan pada kita umur panjang supaya hidup kita ini bermanfaat bagi banyak orang, ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Semua yang kita lakukan itu, ya, tanpa kesetiaan itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kesetiaan itulah yang dicari hari-hari ini saudara. Banyak orang rajin, banyak orang pintar, banyak orang ahli dalam melakukan segalanya, tetapi tanpa kesetiaan itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Segala sesuatu yang kita lakukan di atas dasar kesetiaan itu pasti akan menghasilkan buah. Saya beri contoh saja, untuk pertama kali memulai channel YouTube ini saudara. Ya, kalau orang sekarang berlomba-lomba bikin channel YouTube misalnya biar terkenal atau bisa biar dapat uang dari YouTube itu, maka saya yakin mereka akan mundur di tengah jalan. Kenapa? Karena landasan dari melakukan sesuatu itu adalah kesetiaan. Ketika kita setia, ya, mengikut Tuhan itu dasarnya adalah setia. Kalau kita nggak setia, saya sendiri dalam mengikut Tuhan, saya bertobat tahun 95. Berarti kalau dihitung sampai hari ini tuh sudah berapa tahun ya? 95, ya, 2005, ya, sekarang sudah sekitar 25 tahun, 26 tahunan saya bertobat terima Yesus saudara, ya. Kalau tanpa kesetiaan, maka saya percaya itu akan menjadi sia-sia. Mungkin saya mundur di tengah jalan karena saya menghadapi proses persoalan, ya. Kesetiaan adalah dasar dari segala yang kita lakukan. Tanpa kesetiaan semua akan sia-sia. Nah, anak-anak muda zaman sekarang itu mereka banyak yang pintar, banyak yang ahli, tetapi kesetiaannya itu saudara, ya, sudah, ya, banyak yang berkurang. Kenapa? Karena mereka melakukannya itu mut-mutan saudara, ya. Ketika kita melakukannya atas dasar setia, kenapa saya membangun channel YouTube Debbie Basjir TV ini, ya? Dari awal kerinduan saya supaya saya bisa membagikan firman Tuhan, karena YouTube itu lintas budaya, lintas agama, lintas negara, ya, bahkan lintas usia. Kita bisa membagikan sesuatu yang positif, ya. Dan tapi tanpa kesetiaan, ketika pertama kali saya membangunnya saudara, saya dengar orang-orang berkata mereka dapat duit dari YouTube,
mereka. Saya sudah puluhan ribu dimonetize aja belum dari YouTube. Dan kalau saya nggak setia, kalau saya melakukannya dengan motivasi yang lain, pasti saya berhenti di tengah jalan. Tetapi saya mau setia kepada apa yang Tuhan taruh di hati saya. Ya, apa yang Tuhan taruh, bagikan Injil Kerajaan ini sampai ke seluruh dunia. Saya setia melakukannya. Kalau sampai hari ini ada ratusan subscriber, itu bonus dari kesetiaan. Karena itu firman Tuhan hari ini berkata, Amsal ini berkata, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Pernikahan yang dibangun tanpa kesetiaan dan tanpa kasih juga akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kenapa hari-hari ini orang dengan gampang bercerai, orang dengan gampang membubarkan sebuah ikatan pernikahan? Karena mereka mengawalinya bukan dengan kasih dan dengan kesetiaan. Kita perlu membangun segala hal dalam hidup ini dengan kesetiaan dan kasih, saudara. Kenapa? Kalau orang menikah karena cinta, ya, cinta itu bisa bubar, bisa habis di tengah jalan, ya. Ada yang berkata, kalau ada duit abang sayang, abang dicinta, nggak ada duit abang ditendang. Pernikahan harus dibangun di atas dasar kasih. Apa itu kasih, saudara? Kasih itu rela berkorban. Ya, cinta itu cenderung menuntut, tetapi kasih itu rela berkorban. Saya banyak, saudara, mendapat hari-hari ini orang konseling, ya, suaminya mau bercerai, alasannya karena gini-gini, untuk alasan yang sepele. Kenapa? Karena mereka membangun sebuah pernikahan dan rumah tangga itu tidak dilandasi oleh kasih dan setia. Makanya Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-4 hari ini berkata, ayat yang ketiga hari ini berkata kepada kita, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat yang keempat, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Apa yang kita dapatkan ketika kita menuruti hikmat, hidup dengan kasih dan kesetiaan? Ya, berkat dari hikmat adalah firman Tuhan berkata, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan. Ya, saudara, kebutuhan dari setiap manusia di dunia ini adalah dikasihi dan juga dihargai. Ya, mau pendeta, mau jemaat, siapapun, ya, kita itu pengen dikasihi dan dihargai. Ya, dan itu sebuah kebutuhan dalam diri manusia. Yang salah kalau kita menuntut, ya, untuk dihargai, itu salah. Tapi kebutuhan manusia, karena itu kalau kita dikasihi dan dihargai itu kita pasti seneng. Siapapun orang itu senang dikasihi anak, dikasihi orang tua, dikasihi suami, dikasihi istri, dikasihi orang. Ya, itu tuh kita senang. Dan firman Tuhan berkata, ya, kalau kita memperoleh hikmat, hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kesetiaan dan kasih, maka apa yang kita dapatkan berkat dari hikmat itu, engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Wow! Orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, memperoleh hikmat Tuhan, dia akan dihargai, dikasihi, dan bukan cuma di hadapan manusia, tetapi di mata Tuhan. Saudara, kalau kita dikasihi manusia aja luar biasa, apalagi kalau kita dikasihi dalam pandangan Allah. Kita dihargai di mata Tuhan. Itu sesuatu yang benar-benar luar biasa ketika Tuhan yang menghargai kita. Wow! Ya, siapa orang yang akan dihargai Tuhan? Mereka yang hidupnya, ya, dituntun oleh hikmat takut akan Tuhan. Saya bersyukur sekali hari-hari ini saya melihat bagaimana Tuhan mengasihi saya dan orang-orang menghargai saya, saudara. Ya, makanya kadang saya itu, ya, men-share terima kasih buat yang sudah, ya, memberkati saya, mengirimin vitamin, yang kirimin kue, itu sebagai bentuk penghargaan. Ya, bahkan saudara mungkin yang tidak memberi apa-apa, tapi saudara berdoa buat saya. Ya, di kamar-kamar mau engkau menyebut nama saya, berkati Ibu Debbie Basir. Saya membaca semua berkata, Ibu, kami tetap mendoakan Ibu dalam acara mesbah doa. Tuhan sertai Ibu Debbie. Itu sebuah penghargaan dan kasih yang sangat luar biasa. Ya, makanya saya meminta saudara tetap doakan saya dan keluarga untuk kami juga boleh tetap setia kepada Tuhan. Ya, apapun persoalan, apapun tantangannya, kami mau setia. Kenapa? Orang yang setia,
ya, dan orang yang hidup dalam kasih dan kesetiaan, mereka akan mendapatkan penghargaan bukan hanya di mata manusia tapi di mata Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan kalau kita dapat penghargaan di mata Tuhan, wow, saya bersyukur lewat pelayanan ini, semua yang saya bangun dalam kesetiaan dan ketekunan kepada Tuhan. Sekarang saudara, saya mau kemana aja semua pintu terbuka. Saudara bayangkan, saya mau ke kota ini, ibu nanti kalau ke Medan mampir, ini rumah saya, ini alamat saya. Ibu nanti kalau mau ke sini mampir. Ibu kalau ke Australia mampir. Ibu ke Amerika mampir. Ibu kalau mau ke Belanda mampir. Ibu, wow, itu kan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya itu, ketika saya berada di kota-kota itu, saya ketemu dengan para subscriber. Mereka benar-benar mengasihi saya, menjamu saya, bahkan bukan apa-apa, saya pulang udah dibeliin oleh-oleh dan lain sebagainya. Itu tuh sebagai tanda penghargaan loh. Ini Alkitab yang ngomong loh. Kita akan mendapat penghargaan bukan hanya di mata manusia tapi di mata Tuhan. Ya, dan saya percaya kita semua senang kalau orang itu memberikan penghargaan, tetapi jangan menuntut untuk dihargai. Tapi bonus dari orang yang hidup takut Tuhan, bonus dari orang yang mengikuti hikmat, maka dia akan memperoleh penghargaan di mata manusia dan di mata Tuhan. Ayat yang berikutnya saudara, ya, ayat yang ke-5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya, firman Tuhan berkata, ya, banyak orang yang berkata percaya pada Tuhan, tapi sedikit orang yang berani mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, banyak orang yang berkata percaya pada Tuhan, tapi hanya sedikit orang yang mau benar-benar mempercayakan hidupnya dan bersandar kepada Tuhan. Banyak orang Kristen berkata percaya pada Tuhan, tetapi ketika mereka mengambil keputusan di dalam bisnis, dalam pernikahan, mereka tidak sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Ayat ini berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nih ya, dan ini pasti tidak segampang waktu kita ngomong, aku percaya padamu Tuhan dengan segenap hati. Tidak semudah itu saudara ya. Artinya kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita harus bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita di hati kita. Kenapa? Karena kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ya, kita nggak perlu khawatir ketika kita belajar mempercayai Tuhan. Ya, lalu dalam di sini dikatakan, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, orang yang berjalan dituntut oleh hikmat Tuhan, dia tidak bersandar pada pengertiannya sendiri. Kenapa? Karena pengertian kita itu bisa salah. Kepandaian manusia bisa salah. Kemarin saya sudah sampaikan di beberapa pasal yang sebelumnya. Ya, orang yang berhikmat, orang yang sukses di hadapan Tuhan itu bukan orang yang S1, S2, S3 sampai ya kayak Samsung S10 lah saudara ya. Orang yang sukses di pandangan Tuhan itu bukan orang yang memiliki kepintaran secara logika manusia, tapi orang yang dihargai sukses di mata Tuhan adalah orang yang tidak hidup berdasarkan pengertiannya sendiri, tetapi dia mau berharap dan bersandar dan benar-benar mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Ya, di dalam pernikahan, mau memilih jodoh, mau memilih apapun keputusan yang diambil, benar-benar kita tidak memakai pengertian kita sendiri, tapi memakai pengertian dan hikmat Tuhan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya, akuilah Tuhan dalam segala perilaku hidup kita, maka jalan kita tuh akan diluruskan Tuhan. Kenapa saudara? Karena orang yang mengakui Tuhan, memulai segala sesuatunya berdasarkan hikmat Tuhan. Seringkali jalan kita nih sendiri bengkok. Kita pikir jalan kita lurus. Ya, tetapi ternyata karena kita mengakui Tuhan dalam setiap laku dan perilaku kita, maka Tuhan berkata, Dia meluruskan jalan kita. Orang yang berjalan dalam hikmat Tuhan, jalannya itu tidak mudah tersesat. Kenapa? Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan meluruskan jalan kita. Saudara, kita kerap kali salah dalam mengambil keputusan. Karena itu akuilah Tuhan dalam segala lakumu. Selalu berkata Tuhan, aku tidak mau melangkah bila engkau tidak besertaku. Musa ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, ya, dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian, dia berkata, bila engkau tak besertaku Tuhan, aku tidak mau berjalan.
Seperti itulah orang yang mengandalkan Tuhan dan mengakui Tuhan dalam setiap tindakan hidup kita. Ya, Tuhan berkata kepada Musa, aku akan mengirim malaikat menyertaimu. Musa bilang, tidak, aku tidak menginginkan malaikat menyertaiku. Aku mau engkau sendiri Tuhan yang menyertai kami. Dan kalau engkau tidak berjalan di depan kami, maka aku tidak mau berjalan. Wow, ini sebuah pengakuan yang luar biasa. Kita mau terus mengandalkan Tuhan dan mengakui Tuhan di dalam setiap laku kita. Kalau orang muji saudara, wah sekarang luar biasa ya, sekarang punya rumah, bilang semua itu anugerah Tuhan. Itu cara kita mengakui Tuhan. Ya, kalau orang berkata, wah sekarang ini ya sudah sukses ya, luar biasa ya sekarang karirnya, puji Tuhan. Semua itu hanya karena Tuhan. Ya, kalau dipuji orang, wah sekarang ibu ya luar biasa anaknya udah dokter. Oh iya, saya itu menyekolahkan dia, tidak sedikit loh biaya yang saya keluarkan. Ini saudara, kita sombong dan tidak mengakui Tuhan. Biarlah kalau ada orang memuji kita, wah sekarang anaknya udah dokter, sarjana ya. Apa yang keluar dari mulut kita? Puji Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada satu pun yang kami dapat dari kekuatan kami. Semua itu pemberiannya Tuhan. Itu orang yang mengakui Tuhan dalam setiap lakunya. Ya, orang berkata, wah bisa bangun rumah masih mewah sekarang ya. Jangan sombong. Oh iya, ini saya nabung ini puluhan tahun loh. Ya, sekian puluh miliar nih saya bangun. Saudara, bertobat. Mari kita mau berkata, setiap pujian yang datang kepada kita, setiap orang menyanjung kita, katakan puji Tuhan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu artinya kita mengakui Tuhan dalam setiap laku kita. Ayat yang berikutnya saudara ya. Ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan menganggap diri kita sendiri ini bijak ya. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, jangan pernah menganggap kita pintar. Ya, jangan pernah sombong dengan hidup ini. Ada orang-orang yang berkata, oh iya, oh saya ahli itu, saya ini kan sarjana, memang saya sekolah di bidang itu. Enggak. Semua karena Tuhan, bukan karena kepandaian kita, ya, tetapi semua yang kita dapatkan hari ini itu hanya karena Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan merasa saya bisa memutuskan ini, oh saya bisa begini, kalau gitu hari ini saya mau. Ada banyak orang yang sombong hidup tanpa takut akan Tuhan. Mereka melakukan semua tindakan mereka tanpa pernah mengakui Tuhan. Alkitab berkata, jangan menganggap dirimu bijak, tetapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Mari kita hidup sungguh-sungguh takut Tuhan dan menjauhi segala kejahatan, saudara. Supaya apa? Supaya hidup kita terhindar dari segala malapetaka. Takut akan Tuhan artinya apa? Walaupun orang tidak melihat hidup kita, tapi kita mau belajar hidup dalam kekudusan. Yusuf ketika dicobai sama tante Potifar, tidak ada seorang pun yang melihat. Ya, hanya dia berdua dengan istri Potifar di kamar. Tetapi Yusuf, dia berhasil. Dia menjaga hidup takut akan Tuhan karena dia tahu apa saudara. Takut akan Tuhan artinya orang menyadari semua yang dia lakukan itu Tuhan melihat. Ya, Yusuf tahu ada mata Tuhan yang melihat. Makanya dia tidak mau mencemarkan diri dalam kenajisan dan percabulan karena dia tahu Tuhan Maha melihat. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Ya, kenapa kita harus hidup takut Tuhan? Kenapa kita harus menjauhi kejahatan? Ayat 8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kenapa setiap kali orang nelpon kepada saya bilang saya sakit, Bu? Nomor satu saya ingatkan apa? Ada dosa enggak? Kenapa? Kita perlu bereskan, ya, karena dosa itu bisa membawa penyakit dalam hidup manusia. Sekalipun tidak semua penyakit itu timbul karena dosa, tetapi nomor satu yang bisa membawa penyakit dalam hidup manusia itu karena akibat dosa. Ya, Alkitab ayat ini Amsal berkata, waktu engkau takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu.
Wow, ternyata hidup takut akan Tuhan itu akan membawa kesembuhan. Kenapa? Karena orang yang hidup takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, mereka selalu ada damai sejahtera, ada sukacita di hati. Dan benar Alkitab berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Bagaimana hati kita bisa bergembira? Waktu kita hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ya, muliakan Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini memberikan kepada kita sebuah teladan bahwa mari kita mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Jangan cintai uang, jangan cinta harta, tapi kita mau taruh Tuhan di atas cinta kita akan segala-galanya. Ya, muliakan Tuhan dengan hartamu, ya, dan juga dari hasil pertama dari segala penghasilanmu. Itu yang sering dikatakan orang buah sulung. Waktu kita pertama kerja, kita dapat hasil, ini semuanya untuk Tuhan. Tapi cuma di awal, saudara, ya, kita memberikan itu, ya, kita persembahkan pada Tuhan. Sebenarnya ini berbicara tentang apa? Sikap hati yang mengasihi Tuhan lebih daripada uang. Ya, jangan memberikan kepada Tuhan hanya sisa-sisa. Saya banyak sedih melihat orang Kristen sekarang, maaf loh saudara. Ya, saya tidak bicara orang miskin. Di gereja sering saya temui orang yang mampu loh, punya mobil, ngasih kolekte di gereja, saudara. Maaf, uang 2000-an yang sudah lusuh, diuyek-uyek karena nggak mau ketahuan 2000, dimasukin dalam kantong kolekte. Ini namanya kita itu bukan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita, ya, dengan segala hasil pertama dari penghasilan kita. Ada orang-orang yang tidak menghargai Tuhan. Ya, kalau untuk bayar makanan aja kita bisa membeli, ya, di restoran beli kopi 50.000. Kenapa di gereja kita memberi kolekte tuh 2000-an? Saya sampai sedih. Saya pernah satu kali naik taksi, saudara. Saya bayar taksinya uang 100.000. Dia kembaliin saya uang 22.000. Bu, ini uang receh, Bu. Saya bilang, Pak, nggak ada uang yang lain yang gede-gede. Kenapa Bapak kembaliin saya? Ibu mau ke gereja. Karena biasanya orang kalau ke gereja tukar uang yang receh, Bu. Katanya untuk kolekte. Itu sopir taksi bukan orang Kristen, tapi dia sudah hafal gayanya orang Kristen. Kalau naik taksi, naik angkot, minta uang 2000-an. Untuk apa? Buat kolekte. Uang sudah lusuh, dipersembahkan. Maaf saudara, Tuhan itu memang tidak melihat jumlah yang kita beri, tapi sikap hati kita yang menghargai Tuhan. Mari kita belajar memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kenapa? Ingat, harta itu tidak dibawa mati. Ya, kita tidak akan bawa satu pun, semewah apapun mobil yang kau miliki sekarang, kau ke kuburan juga cuma naik ambulans. Ya, semewah apapun rumah yang kita bangun, kita mati nanti hanya di kuburan, ukurannya 2x1. Ya, atau ada juga yang cukup gede. Saudara, tidak ada satupun, sehebat apapun harta kekayaan yang kita punya, ya, waktu kita mati kita nggak akan tinggal di rumah itu. Bahkan kalau kita datang duduk di pojok rumah aja orang semua ketakutan. Artinya apa? Pada satu saat nanti tidak ada satupun yang kita bawa. Mari kita mulai belajar hidup memuliakan Tuhan dengan harta yang kita miliki. Ayat yang 10, ya, ayat yang ke-10 saya dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, kenapa kita harus menabur? Kenapa kita harus, ya, punya sikap hati menempatkan Tuhan di atas uang dan harta kita? Karena orang yang mau menabur, orang yang suka memberi, Tuhan akan pelihara hidupnya. Percayalah saudara, saya ini sudah mengalami. Saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendiri. Kenapa? Ya, saya setiap hari selalu berdoa, Tuhan, siapa yang Tuhan suruh untuk saya berkati hari ini? Ketemukan saya Tuhan dengan hamba Tuhan, dengan orang yang benar-benar membutuhkan. Itu artinya kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Orang yang hidup menabur, saudara, dia tidak akan pernah kekurangan. Kunci dari kita hidup dalam kelimpahan adalah menabur. Ya, kalau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, kalau kita memberi kepada orang miskin yang berkekurangan, ya, saya tidak pernah melihat orang akan menjadi miskin karena dia memberi bagi orang lain. Justru yang engkau tabur bagi orang lain itu menjadi benih yang engkau tabur, dan benih itu satu saat akan tumbuh. Kita memberi motivasinya bukan supaya kita diberkati, bukan. Kenapa kita memberi? Karena Tuhan sudah terlebih dulu memberi kepada kita. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh hari ini mencintai Tuhan
dengan hidup, dengan harta, dan semua yang kita miliki. Baik, kita hanya akan membahas sampai ayat 10 saja karena ini panjang sekali. Kita akan lanjutkan besok. Saya berdoa saudara mendapatkan sesuatu dari pembahasan ini, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembukaan-Mu. Terima kasih buat kitab Amsal yang sudah Engkau tulis bagi kami. Hikmat adalah pengertian Tuhan. Ajar kami bukan hanya mendengar pengajaran ini, tapi belajar melakukan, supaya hidup kami di dunia ini terlindung, supaya hidup kami di dunia ini diberkati, supaya kami memperoleh semua yang terbaik dari Tuhan. Karena banyak orang hidupnya tidak diberkati karena mereka tidak mengetahui rahasia firman Tuhan. Tapi hari ini kami mengetahui rahasia firman Tuhan. Kami berdoa, tidak ada lagi yang iblis bisa tutupi dari rahasia firman-Mu. Semua boleh dibukakan Tuhan. Urapi hamba-Mu senantiasa memberikan hikmat-Mu Tuhan atas hamba-Mu, supaya hamba juga bisa membagikan hikmat ini kepada semua orang yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau penguasa atas hidup kami. Kami mengakui Engkau dalam segala laku kami. Kami adalah bukan orang-orang yang bijak dengan pertimbangan kami sendiri, tetapi kami mau belajar hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semua yang mendengarkan, dan hidup mereka pasti akan semakin bijaksana. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.